Halo teman-teman semuanya, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau bersukacita hari ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Heart the heaven angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, guidance in the tranquil sun. Joyful all in nations rise, join the triumph of the skies. Lead angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of righteousness. Light and life for all His brings, risen healings in His wings. Man His left, His glory back, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Heard the herald angels sing, glory to the newborn King. Minggu ini kita memasuki Katekismus Reformasi minggu ke-51. Tidak terasa saat ini kita sudah hampir memasuki penghujung tahun 2021. Oke, aku akan membacakan pertanyaan untuk kalian, dan kalian yang melihat tayangan ini bersama-sama dengan aku meresponi jawaban katekismus ini. Apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita? Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana Dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang Dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Kita akan membaca di ayat yang terambil dari Roma 8 ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Teman-teman, peristiwa kenaikan Kristus adalah peristiwa yang tidak kalah penting dengan peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Ketika Kristus naik ke surga, Dia menunjukkan bahwa Dia sudah menang atas maut dan melanjutkan kembali kedudukan dan otoritasnya atas seluruh dunia. Dia yang menciptakan dunia dan Dia kembali memerintah dunia dengan kuasa firman-Nya, karena Dia adalah Tuhan atas segalanya. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya Raja. Dia saat ini juga menjadi pengantara kita dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus yang kita sembah juga melanjutkan peran menjadi imam besar kita. Dia menjadi pembela dan pendoa syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Melalui hal inilah kita yang membuat kita memiliki keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Allah. Ketika kita meminta ampun dan bertobat dari dosa-dosa kita,
dan berdoa kepada Allah, dosa kita didengar oleh Kristus. Dia bertindak sebagai imam dan pengantara agar Allah Bapa mendengar dan mengampuni dosa kita. Yesus bukan saja bertindak sebagai raja dan imam bagi kita, Dia juga menaruh firman-Nya di hati kita melalui pekerjaan dari Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi kesaksian tentang Kristus. Hari ini jika kita dapat memahami dan memaknai firman Allah, semata-mata itu hanyalah pekerjaan dari Roh Kudus yang diutus oleh Kristus sendiri untuk memampukan membuka hati kita kepadanya. Artinya, jika firman datang dari Kristus dan disampaikan pada kita melalui Roh Kudus, maka Tuhan Yesus juga berperan sebagai nabi bagi kita dengan memberikan firman Allah agar kita dapat berjalan sesuai firman-Nya. Dan Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya serta mengenal Dia dan memahami kasih karunia-Nya untuk memahami anugerah-Nya yang begitu besar. Tuhan Yesus yang naik ke surga adalah Tuhan yang menjadi Raja, Imam, dan Nabi saat ini. Dia sedang memerintah dalam kehidupan kita saat ini dan menyiapkan masa depan kita. Melalui kebenaran ini memberikan kita kelegaan dalam menjalani kehidupan saat ini dan memberikan pengharapan bagi masa depan kita. Karena hidup kita aman dalam kasih-Nya. Amin. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Hidup kami yang gak layak Tuhan, Engkau layakkan Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah bangkit dari maut dan Engkau telah naik ke surga Tuhan. Engkau menjadi Raja, Imam, dan Nabi bagi kita Tuhan. Engkau menyiapkan masa depan kita Tuhan. Engkau berikan kami hidup yang layak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Oh come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold
Teman-teman Gibeon Youth, happy Sunday untuk kita semua. Senang sekali boleh menyapa teman-teman di minggu keempat Advent. Hanya dalam hitungan hari kita akan merayakan Natal, hari di mana Juru Selamat kita lahir. Sudah pada Christmas dinner atau Christmas lunch sama teman-teman? Atau sedang menunggu hari untuk tukar kado? Semoga kemeriahan Natal yang teman-teman rayakan tidak mengaburkan kita dari makna Natal sebenarnya, yaitu lahirnya Yesus Kristus dalam dunia. Dalam minggu Advent keempat ini, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 40 dengan judul God Declares a New Covenant. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kuasailah diri kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus juga yang akan memberikan pengertian ke dalam diri kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31, ayat 31 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita semua, teman-teman bisa memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Dengarlah firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 40. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya, seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan. Dari menara Hananeel sampai pintu gerbang sudut, kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke goa, dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya. Dan segenap tanah di tepi sungai Kidron, sampai ke sudut pintu gerbang kuda, ke arah timur, akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke teman-teman di sini. Siapa di sini yang rajin olahraga? Apapun bentuknya, entah lari, renang, fitness mungkin. Nah, silakan teman-teman bisa tulis saya di kolom live chat kalau mau. Kalau yang rajin baca buku, apa ada? Mau novel, komik, buku pelajaran, apapun. Silakan tulis juga di kolom live chat. Nah, untuk teman-teman yang bisa main musik atau ikut kursus musik, siapa yang rajin latihan? Dan terakhir nih, siapa dari antara teman-teman yang rajin baca Alkitab? Mau bacanya pagi atau bacanya malam, yang penting baca. Coba siapa yang rajin baca Alkitab? Silakan tulis di kolom live chat. Walau mungkin saya tidak bisa membacanya, tetapi saya duga ada banyak mungkin dari antara teman-teman yang lebih rajin melakukan aktivitas-aktivitas yang saya sebutkan tadi di awal dibandingkan membaca Alkitab. Kalau ternyata justru ada teman-teman yang lebih rajin baca Alkitab, saya sungguh mengapresiasi
Teman-teman, pertahankan itu. Jangan kasih kendor. Nah, ngomong-ngomong tentang rajin, susah nggak untuk mempertahankan kerajinan? Buat yang tadi rajin olahraga, atau latihan musik, atau baca buku, atau bahkan baca Alkitab. Susah nggak untuk tetap rajin mengikuti itu semua? Sebagai seseorang yang rajin baca buku, ada waktunya di mana saya rasanya malas untuk baca. Bener-bener malas. Misalnya ada film bagus, bisa jadi saya lebih pilih nonton film itu daripada baca buku waktu saya lagi malas. Saya yakin teman-teman juga pasti merasakan hal yang sama. Misalnya ada yang rajin lari pagi atau lari sore. Tiba-tiba pas teman-teman mau lari, cuacanya mendung. Belum hujan ya, baru mendung aja. Kalau magernya udah keluar, pasti langsung batal tuh larinya. Bener nggak? Nah sekarang, kalau misalnya pertanyaannya diganti. Apa aktivitas yang teman-teman suka lakukan? Ngonten buat TikTok mungkin? Belanja? Stalking mantan? Nonton film? Kalau teman-teman suka melakukan sesuatu, sepertinya mau ada kebakaran, gempa bumi, ataupun hujan badai, bisa tetap teman-teman lakukan. Betul atau tidak? Jujur saja, saya orang yang suka tidur. Jadi, daripada saya harus pergi keluar untuk jalan-jalan kalau lagi libur, saya pasti akan pilih untuk tidur. Malah kalau bisa, tidur tanpa harus dibangunkan alarm. Itu sudah senang sekali pasti. Sejujurnya, teman-teman, kita semua punya kecenderungan untuk gagal mengikuti suatu aturan tertentu. Namanya juga manusia. Kalau robot mungkin akan terus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Dan inilah yang kita lihat tadi dari perikop yang kita baca dari Yeremia 31 tadi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang kenapa Yeremia 31 tadi ditulis, kita perlu tahu dulu keadaan bangsa Israel sewaktu kitab Yeremia ini ditulis. Nabi Yeremia dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang pada waktu itu telah melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat tidak adil, mereka bahkan menjalin relasi dengan bergantung pada kekuatan militer bangsa lain untuk mendapatkan perlindungan. Mereka melupakan perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan dalam keadaan inilah Yeremia dipanggil untuk menegur bangsa Israel. Kalau kita baca pasal-pasal awal, kita memang akan melihat bagaimana bobroknya keadaan Israel waktu itu. Israel bahkan sampai melakukan ritual pengorbanan anak, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain waktu itu. Betapa mereka telah jauh sekali dari Tuhan. Dan di tengah kegagalan Israel, Tuhan akhirnya berfirman melalui Nabi Yeremia untuk memperbarui perjanjian Allah dan umatnya. Sebenarnya ini hal yang begitu indah sekali, apa yang dituliskan oleh Yeremia. Perjanjian yang akan Tuhan perbarui itu akan ditulis di dalam hati orang Israel, sehingga mereka akan jadi milik Allah. Dan Tuhan, Yahweh, menjadi Allah mereka. Perjanjian yang dulu kita tahu ditulis dalam 2 loh batu dan dibawa oleh Musa, kali ini perjanjian itu akan ditulis dalam hati mereka. Nah, kita mungkin perlu tahu dulu sedikit tentang pengertian hati bagi orang Yahudi. Hati dalam bahasa Ibrani menggunakan kata lev. Dan ini bukan sekedar organ di dalam tubuh seperti jantung atau hati kita. Lev merupakan pusat dari kehidupan seseorang. Semua yang dilakukan oleh seorang didorong oleh lev mereka, oleh hati mereka. Kalau kita sekarang mungkin memisahkan ada hati dan ada otak, ada perasaan dan logika. Bagi orang Yahudi, baik perasaan maupun logika, keduanya berpusat dalam lev. Untuk itulah Tuhan perlu menulis perjanjian itu di dalam hati mereka, di dalam lev mereka. Supaya perjanjian itu tertulis dalam bagian paling dalam dari kehidupan seseorang. Kita tahu bahwa ritual-ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel salah. Namun Tuhan tidak mau hanya sekedar mengubah ritual dan kebiasaan mereka yang salah itu. Tuhan mau mengubah hati mereka terlebih dahulu. Sebab jika hanya sekedar perbuatan yang diubah, nantinya mereka akan gagal kembali. Paling simpel adalah kalau kita mau berusaha untuk diet atau olahraga atau hidup sehat. Kalau sekedar mengubah pola makan, menambah jam olahraga, atau menambah jam istirahat, besar kemungkinan kita akan gagal. Namun, kalau kita bisa dengan sepenuh hati melihat bahwa hidup sehat adalah hal yang kita benar-benar inginkan, kita bahkan begitu mengasihi diri sendiri sampai mau menjaga kesehatan diri kita, pasti kita memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil. Ya tidak? Kalau kita sudah bucin sama seseorang, apapun pasti kita lakukan untuk orang itu kan.
bukan cuma sekedar mengubah perilaku kita, tetapi dari dalam hati kita. Kita yang mau dengan sukarela memperjuangkan berbagai macam hal. Perhatikan berikutnya dari ayat 35 sampai 37. Ini ada semacam surat cinta dari Tuhan untuk Israel. Sekali lagi saya bacakan untuk kita ya. Mulai dari ayat 36. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Israel tidak akan berhenti jadi milik kepunyaan Allah. Dan Tuhan juga tidak akan menolak segala keturunan Israel. Ini layaknya sebuah janji nikah yang Tuhan ucapkan untuk Israel. Tuhan benar-benar mengikatkan dirinya pada Israel melalui janji ini. Hal yang luar biasa bukan? Sayangnya, sewaktu kita mengikuti pergerakan sejarah bangsa Israel, mereka kembali gagal. Walau Tuhan telah memperbarui janjinya, Israel tetap tidak bisa setia kepada janji tersebut. Apa kemudian Tuhan menyerah? Tidak, teman-teman. Kurang lebih berselang 600 tahun setelah Yeremia, bukti bahwa Tuhan tidak menyerah pada bangsa Israel pun terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Itu yang akan kita peringati pada hari Natal. Teman-teman, kalau kita ikuti kehidupan pelayanan Tuhan Yesus, hal yang dilakukan Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan untuk kamu harus melakukan ini atau kamu tidak boleh melakukan itu. Nggak pernah begitu. Hal yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengubah hati orang-orang yang ditemui. Nah, beberapa hari ini saya sedang bersaat teduh dari Injil Yohanes. Masih belum selesai memang, baru sampai setengah kurang lebih. Namun menariknya dalam salah satu cerita tentang perempuan yang dibawa pada Tuhan Yesus karena ketahuan telah berbuat zina, Tuhan Yesus hanya menulis di tanah. Dia kemudian berkata ke orang-orang yang ada di situ, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Teman-teman tahu cerita ini kan ya? Apa hal berikutnya yang terjadi? Apa ada yang melempar batunya? Ya ada kan ya? Perlahan-lahan mereka yang ada di situ meninggalkan perempuan itu. Sampai akhirnya hanya tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan pada perempuan tersebut? Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria di sumur pun hampir mirip. Tidak ada penghukuman yang Tuhan berikan. Tuhan berbicara dengannya dan mengubah hati wanita Samaria tersebut. Sampai akhirnya wanita tersebut mau menceritakan pertemuannya dengan Tuhan Yesus kepada orang-orang di tempat asalnya. Itu semua karena Tuhan Yesus mengubah hati perempuan ini. Sebab misi utama kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelesaikan masalah di dalam hati kita. Memberikan hati yang baru, hati yang terus diubahkan olehnya. Dan tidak berhenti di situ teman-teman. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia naik ke surga dan dia mengutus Roh Kudus. Bukan sekedar untuk menggantikan Tuhan Yesus, tetapi Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Dulu pada waktu Yeremia, Allah berfirman bahwa ia akan menuliskan Taurat dalam hati bangsa Israel. Namun setelah Tuhan Yesus datang dan naik ke surga, bukan hanya Taurat yang ditulis dalam hati kita. Allah sendiri dalam pribadi Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dialah yang akan mengingatkan kita sewaktu kita melakukan kesalahan. Dialah yang akan menghibur kita sewaktu kita sedih. Dialah yang akan menguatkan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Rekan-rekan Gibeoniat yang terkasih, tidak sampai 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Dan setelah itu kita akan menutup tahun 2021. Kalau ditanya, sepanjang 1 tahun ini, apa yang teman-teman rasakan? Apakah kita dapat merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini? Atau justru kita merasa Tuhan jauh dari kita? Seberapa sering kita jatuh bangun tahun ini dalam hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya sedang menjalankan ritual mingguan kita dengan mengikuti ibadah, entah secara online atau mau onsite?
Salah satu peribahasa mengatakan dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Secara manusia memang tidak akan ada yang tahu kedalaman hati kita. Walau terlihat seperti rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, tidak ada yang tahu apa kita benar-benar mengikutinya karena kita merindukan Tuhan atau tidak. Kabar baiknya adalah bagaimanapun kondisi kita sekarang, teman-teman, hari ini Tuhan mau memperbarui kembali janjinya dengan kita. Walau mungkin kita masih akan tetap gagal, biarlah Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk memegang teguh janji Tuhan kepada kita. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Saya persilakan untuk teman-teman berdoa secara pribadi sebelum saya menutup dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang 1 tahun ini. Dan mungkin di dalam 1 tahun yang telah kami lalui ini, berulang kali kami jatuh bangun ya Tuhan. Seringkali kami gagal memegang setia janji yang telah Engkau buat dengan kami. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, bahkan firman-Mu berpesan kepada kami bahwa Engkau mau memperbarui janji itu ya Tuhan. Dan sebenarnya janji itu telah ada di dalam hati kami. Roh Kudus yang adalah janji itu telah ada di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang telah ada di dalam diri kami, yang terus menguatkan kami, menegur kami, menghibur kami, ketika kami jatuh bangun bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami terus ya Tuhan. Dan terima kasih kalau Tuhan telah mendengar doa anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kiranya Engkau sendiri yang memulihkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami sepanjang hari ini. Kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kiranya Tuhan yang terus menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri perenungan kami. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir dari ibadah kita. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman mengikutinya sampai saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan untuk teman-teman. Yang pasti jangan lupa untuk terus mengikuti daily devotion yang dibagikan. Tetap aktif juga di dalam CG teman-teman. Dan ada beberapa pengumuman untuk Natal. Tanggal 25 Desember kita akan mengadakan Natal secara online. Jadi teman-teman bisa tune in lewat YouTube channel Gibeon Next Gen gitu ya. Dan tanggal 26 Desember kita akan mengikuti Natal bersama-sama dengan ibadah umum. Jadi kita tidak ada ibadah youth, tapi teman-teman bisa bergabung ke ibadah umum. Pastikan untuk daftar juga ya. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.